Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak bapak dalam keadaan sehat, diberikan rezeki, kemudahan, kelancaran dalam belajar dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum itu, anak-anak bapak semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga anak-anak bapak dapat mengetahui update video terbaru dari channel ini. Masih ingatkah anak-anak bapak pembelajaran minggu lalu? Ya, pembelajaran minggu lalu adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Materi kita pada hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita simak ayat Al-Quran sebagai berikut. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Artinya, dan mereka tinggal di dalam gua, mereka tinggal 300 dan ditambah 9 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25. Jadi, ini merupakan surat yang terdapat dalam Quran. Jadi, ini merupakan contoh dari operasi hitung penjumlahan 300 ditambah 9, jadi 309 tahun. Para pemuda itu tinggal di dalam gua. Kemudian ayat Al-Quran berikutnya, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang zalim. Ini merupakan surat Al-Ankabut ayat 14. Di sini juga terdapat surat di dalam Al-Quran yang berisi tentang sejarah dari Nabi Nuh. Dia tinggal dengan kaumnya selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Jadi Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ini merupakan salah satu contoh operasi hitung pengurangan dalam bilangan bulat. Anak-anak bapak semuanya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, bapak tidak akan lupa mengingatkan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19. Yang pertama, selalu gunakan masker dimanapun kita berada saat keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan sehat. Yang keempat, rajin berdoa dan bersyukur terhadap nikmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan yang paling utama adalah kita harus selalu menerapkan social distancing atau mengurangi jarak dari orang lain. Anak-anak bapak semuanya, mari kita menalar soal berikut karena kita akan masuk kepada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal selam naik 5 meter ke atas. Posisi akhir kapal selam adalah, bagaimana kira-kira kita akan menjawab soal seperti ini? Perlu kita menalar dan mengetahui apa yang diketahui oleh soal. Jadi dari soal ini kita mengetahui bahwasanya kapal selam berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Pada minggu sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya jika berada di bawah permukaan air laut berarti di bawah 0 derajat. Sedangkan jika berada di atas permukaan air laut berarti dia adalah di atas 0 derajat. Kalau dia berada di bawah permukaan air laut berarti nilainya adalah negatif. Sedangkan di atas permukaan air laut dia nilainya adalah positif. Bagus semuanya anak-anak bapak. Kemudian kapal selam naik ke atas 5 meter ke permukaan air laut. Di manakah posisi akhirnya? Dapat kita buat gambar seperti ini. Nah, anak-anak bapak semuanya perhatikan gambar ini dan garis bilangan.
Garis bilangan ini merupakan titik ordinat Y, sedangkan yang garis lurus adalah titik ordinat X. Anak-anak Bapak semuanya, kita dapat membuat perumpamaan kapal selam itu berada pada kedalaman 6 meter di sini. Nah, sebenarnya kita dapat membuat kapal selam ini dalam bentuk titik, kotak atau apapun. Dan kalau anak-anak Bapak bisa menggambar, dapat kita buat gambar seperti ini. Nah, jika dia berada pada kedalaman 6 meter, maka dapat kita tulis seperti ini, titiknya di negatif 6. Kemudian dia naik. Nah, itu ke atas atau ke bawah? Ya, bagus semuanya. Dia naiknya ke atas. Kalau ke bawah berarti dia turun ke bawah permukaan air laut. Maka dia kata soal, kapal selam naik 5 meter ke atas. Maka dia akan naik 5 meter. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pada posisi berapa akhir dari kapal selam itu? Ya, bagus anak-anak Bapak semuanya. Posisi akhir dari kapal selam adalah negatif 1. Yang paling penting adalah anak-anak Bapak semuanya yang harus diingat. Jika sebuah benda itu berada di bawah permukaan air laut, berarti di bawah 0 derajat ini. Berarti nilainya negatif. Sedangkan dia jika di atas, maka nilainya adalah positif di atas 0. Nah, bagus. Bagaimana dengan soal kedua? Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal selam turun 5 meter berikutnya. Posisi akhir kapal selam adalah, nah anak-anak Bapak, kalau dia berada di bawah permukaan laut, kita tahu tadi bahwasanya dia berada di bawah 0 derajat, berarti dia di negatif 4. Kemudian kapal selam turun 5 meter. Turun itu ke bawah atau ke atas? Ya, bagus, ke bawah. Dapat kita buat seperti ini. Posisi pertama adalah di negatif 4. Karena dia turun 5 meter, berarti dia turun sebanyak 5 kali ke bawah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira di mana posisinya? Bagus. Posisinya berada di negatif 9. Maka posisi akhir kapal selam adalah di negatif 9 atau di posisi 9 meter di bawah permukaan air laut. Begitu juga untuk soal nomor 1 tadi. Kalau dia berada di negatif 1 berarti di bawah permukaan laut 1 meter atau posisi akhir kapal selam berada di kedalaman 1 meter di bawah permukaan air laut. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Ini adalah salah satu contoh soal menalar dalam matematika berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Jadi semua dari pembelajaran matematika, baik itu soal cerita ataupun soal nanti tidak soal cerita, anak-anak Bapak dapat menggambarkan kegiatan dari soal yang diketahui. Dengan demikian, anak-anak Bapak nanti bisa menjabarkan apa yang diminta oleh soal. Yang paling utama sekali adalah anak-anak Bapak mengetahui kata kunci dari soal tersebut. Dari soal yang pertama dan soal kedua ini, kata kuncinya adalah berada di bawah permukaan air laut. Kalau dia naik, berarti dia ke atas. Kalau dia turun, berarti dia ke bawah. Pak, apakah saya boleh membuat garis bilangan itu lurus? Boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan yang baku. Namun karena dia ini merupakan kapal selam, karena dia berada di bawah permukaan air laut, maka kita buatlah ke atas seperti ini ordinatnya. Kalau kita melangkah, berarti dia lurus seperti ini. Nah, jadi tergantung kepada soal dan pemahaman kita masing-masing terhadap soal yang diberikan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dari 2 soal matematika yang menalar ini, semoga anak-anak Bapak dapat memahami bahwasanya kegiatan pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan sekali apabila kita dapat menggambarkannya ke dalam bentuk sesuai dengan kegiatan yang diminta oleh soal. Kita lanjutkan anak Bapak semuanya. Nah, perhatikan langkah anak pada garis bilangan berikut. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi. Kalau dia kapal selam, gak mungkin dia seperti ini kan. Kalau dia mungkin seperti ini merupakan lintasan. Kalau kapal selam maka dia mengarah ke atas karena ada permukaan air laut yang membatasi antara bawah permukaan dan daratan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kita perhatikan langkah anak pada garis bilangan berikut. Kita lanjutkan.
Di sini anak-anak Bapak dapat melihat anak pada garis bilangan yang pertama itu berada pada titik keberapa. Ya, bagus. Ini adalah titik 0. Kemudian anak tersebut pada garis bilangan berikut, dia berada pada titik mana? Ya, pada titik keempat. Jadi anak tersebut mundur atau melangkah? Ya, bagus. Dia sudah melangkah sebanyak berapa kali? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi dia sudah melangkah. Jadi anak itu sudah melangkah sebanyak 4 kali ke depan. Kemudian coba anak Bapak lihat pada gambar ketiga. Dari posisi 4 dia melangkah ke posisi ke-9. Jadi berapa kali dia melangkah ke depan? Ya, bagus. Dia melangkah sudah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dah anak Bapak semuanya, dari gambar garis bilangan dan anak yang sudah terdapat di dalam garis bilangan tersebut dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pernyataan matematika. Jadi anak-anak Bapak semuanya, setiap gambar yang diberikan dalam soal matematika dapat kita nyatakan dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan dapat kita nyatakan dalam bentuk gambar. Ini adalah salah satu cara kita mengerjakan soal matematika. Anak-anak Bapak semuanya perlu untuk diperhatikan bahwasanya setiap kegiatan pembelajaran matematika kita harus memahami apa yang diketahui oleh soal. Kita lanjutkan. Nah, pertama dia posisinya 0. Kemudian dia melaju 4 kali ke depan, maka kita tulis positif 4. Kemudian dia melangkah lagi ke depan. Nah, bagus. Kalau dia melangkah ke depan berarti nilainya adalah positif. Sedangkan kalau dia mundur ke belakang nilainya negatif. Nah, kalau dia sudah melangkah sebanyak 5 kali ke depan maka dia positif 5. Dapat kita buat dalam matematika, kita tulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Timbul pertanyaan. Pak, kenapa 4 tambah 5 ini 9 di garis bilangan padahal dia dimulai dari angka 0? Kenapa tidak dimulai dari angka 4 saja kita melangkah ke 9 sebanyak 5 kali? Kalau kita letakkan angka 4 di sini, anaknya pertama itu kita melangkah ke depan sebanyak 5 kali, maka itu bukan 4 ditambah 5. Maka 4 ini hanyalah titik 4 saja. Sedangkan yang 4 ini merupakan posisi dari 0 menuju angka 4. Seperti itu. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kalau dia posisi pertamanya itu mulai dari 0, melangkah sebanyak 4 kali ke depan, dan melangkah lagi sebanyak 5 kali ke depan, maka dia 4 ditambah 5. Sedangkan kalau titiknya saja kita letakkan di sini, berarti dia tidak kita jumlahkan sebanyak 4 kali dari belakang. Nah, begitu dalam operasi hitung garis bilangan. Nah, perhatikan dengan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, dia berada pada titik negatif 3. Kemudian dia melaju sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali ke depan. Nah, dari gambar ini, anak-anak Bapak semuanya, posisi mula-mula itu negatif 3. Kemudian dia melangkah sebanyak 5 kali ke posisi 2. Maka dapat kita tulis dalam matematika, negatif 3 tambah 5 sama dengan 2. Seperti ini. Berbeda dia dengan tadi, walaupun tadi dia dimulai dari posisi 0, kita menuju 4 kali supaya dia mendapatkan 4 tambah 5. Kalau sekarang adalah negatif 3, posisi awalnya ditambah dengan 5 karena dia melangkah sebanyak 5 kali ke depan. Maka posisi akhirnya positif 2. Nah, mengapa demikian? Dari posisi negatif 3 kita dapat melangkah atau maju ke depan sebanyak 5 kali, berarti ditambah 5. Tambah 5 itu sama dengan positif 5 di sini. Maka pernyataan matematika dapat kita tulis negatif 3 tambah 5 sama dengan positif 2. Karena positif dalam garis bilangan itu tidak ditulis, maka di sini kita tulis 2 ya anak-anak Bapak semuanya.
Nah, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita menalar soal yang 4 buah tadi, silahkan anak Bapak lihat cara pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada contoh-contoh berikut sebanyak 5 buah. Nah, ini ada contoh yang pertama. Dalam pengerjaan matematika di sini, pada buku cetak anak-anak Bapak ada 2 buah langkah, yaitu menggunakan garis bilangan dan menggunakan koin positif dan koin negatif. Sekarang Bapak akan menambah dengan cara yang ketiga menggunakan tabel positif dan negatif. Jadi silakan diperhatikan, anak-anak Bapak nanti dapat memilih mana cara yang terbaik untuk mengerjakan matematika. Sama kita dengan belajar, kita dapat menggunakan cara yang terbaik menurut kita sesuai dengan langkah-langkah dalam kegiatan pelajaran matematika tanpa menyalahi aturan apapun. Jadi untuk menyelesaikan operasi hitung ini, sebenarnya ini tidak perlu kita selesaikan dengan garis bilangan, kemudian koin positif negatif, kemudian tabel positif dan tabel negatif, kita dapat langsung. Namun karena kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan koin positif dan koin negatif, maka kita perlu membuatkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan garis bilangan. Nah, anak Bapak semuanya, di sini ada contoh soal 2 ditambah 8. Nah, posisi awalnya itu 0, kemudian karena dia 2, berarti dia melangkah ke angka 2, 1, 2. Kemudian dia melangkah sebanyak 6 kali lagi. Maka dia terakhir di posisi 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 2 tambah 6 sama dengan 8. Karena dia sudah melangkah sebanyak 8 kali ke depan. Mulai dari 0 ke 2, kemudian dari 2 ke 6. Bukan dari 2 ke 6 dia melangkah, tetapi dia melangkah dari titik 2 ini sebanyak 6 kali ke depan. Jadi anak-anak Bapak jangan sampai salah. Kalau dia 2 tambah 6 itu dari posisi 0 ini 0, 1, 2, kemudian tambah 6. Dia bukan melangkah ke garis bilangan yang titik 6, tapi dia melangkah sebanyak 6 kali ke depan. Dari 2 ke 3, 1, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Jadi dia sudah melangkah 6 kali, maka posisi terakhir adalah positif 8. Jadi hati-hati untuk membaca soal dan menjabarkannya ke dalam bentuk garis bilangan. Ini adalah salah satu contoh dari miskonsepsi atau pemahaman yang salah dalam pengerjaan pada garis bilangan. Bagaimana dengan menggunakan koin positif dan negatif? Karena di sini hanya ada bilangan positif, maka kita dapat menulis seperti ini. 2, berarti positif 2, kemudian ada tambah 6, berarti ada koin sebanyak 6 buah. Nih, anak-anak Bapak semuanya. Karena dia positif dan negatif, tidak ada, yang ada positif saja, maka kita jumlahkan saja langsung. Tapi nanti kalau ada koin positif dan koin negatif, koin yang berpasangan berarti nilainya 0 atau netral, sedangkan yang sisa itu merupakan hasil. Nanti kita lihat contohnya. Dapat kita jumlahkan, nah udah hilang. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, sudah terdapat 8 koin positif, maka nilainya adalah 8. Bagus. Bagaimana kita menggunakan tabel positif dan negatif? Nah, ini merupakan cara terbaru mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Karena dia ada bilangannya negatif, tidak ada, yang ada hanya positif, maka kita masukkan nilainya. Nah, positif 2 dan positif 6. Kalau dia dalam satu tabel, tinggal kita jumlahkan saja lagi. Kalau dia ada 2 tabel, nanti ada nilainya positif dan negatif, maka kita coret salah satu nilai yang terkecil. Kita hilangkan dengan nilai yang terbesar. Nanti akan ada contohnya. Maka nilainya adalah 8. Dari ketiga pengerjaan ini, kita menemukan jawaban yang sama. Otomatis kita dapat memilih mana jalan yang kita sukai dalam mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk tabel positif dan negatif dan koin positif dan negatif,
Anak-anak Bapak bisa menggunakannya dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan saja. Nanti dalam operasi hitung perkalian dan pembagian, nanti berbeda lagi langkahnya. Nah, maka kita akan melihat langkah berikut. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada contoh kedua. 9 ditambah dalam kurung negatif 6. Nah, anak-anak Bapak semuanya, karena ada dua tanda yang berdekatan nih. Ini namanya dua tanda yang berdekatan. Kita masih ingat dalam operasi hitung bilangan bulat, jika positif bertemu dengan positif, maka nilainya positif. Positif bertemu dengan negatif, nilainya negatif. Negatif bertemu positif, nilainya juga negatif. Negatif ditambah negatif, maka nilainya adalah positif. Anak-anak Bapak semuanya, apa maksud dari kedua tanda yang berdekatan? Nah, ini dalam kehidupan manusia, kalau sesuatu yang baik itu dikatakan baik, maka nilainya juga baik. Nah, anak-anak Bapak, jika sering berkata jujur, apa yang disampaikan itu memang betul-betul, maka nilainya akan positif. Kemudian, kalau anak-anak Bapak mengetahui sesuatu hal positif ditambah negatif, maka nilainya negatif. Anak-anak Bapak mengetahui itu salah, tapi dikatakan benar, maka nilainya salah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kehidupan manusia. Jadi, ini merupakan suatu tanda, tapi dia berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Kemudian nanti kalau dia negatif, titik-titik positif, sesuatu hal yang salah dikatakan benar, maka nilainya juga negatif. Nah, itu artinya negatif titik-titik positif sama dengan negatif. Jadi kita berbohong, kita buat kebohongan kita menjadi kejujuran, maka semua hal itu akan menjadi buruk pada akhirnya. Kemudian kalau negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Mengapa dia gitu, Pak? Ini negatif, hasilnya positif. Padahal ada positif dan negatif, jadi hasilnya negatif. Ya, terkait juga dengan kehidupan kita bahwasanya jika hal sesuatu itu salah, kita katakan salah, maka hasilnya akan positif. Maka kita sudah jujur dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi jujur, positif, benar, tapi kita katakan salah, maka nilainya juga salah. Maka anak-anak Bapak semuanya, matematika ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini ada positif dan negatif, maka dapat kita ketahui tadi, jika positif dan negatif, maka nilainya adalah negatif. Kita mengetahui itu salah, kita katakan benar, maka dia nilainya negatif. Nah, menjadi dia seperti ini. 9 dikurang 6. Dapat anak-anak Bapak buat ke dalam bentuk garis bilangan. Sebelum itu anak-anak Bapak semuanya, kalau dia dalam tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu karena dia juga ada dua tanda yang berdekatan seperti ini. Nah, 9 ditambah negatif 6. Kita karena dia positif, pertama melangkah sebanyak 9 kali ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus, dia sudah menjadi positif 9. Kemudian dia negatif 6. Kalau dia negatif berarti mundur ke belakang. Nah, berarti mundur sebanyak 6 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Maka posisi akhirnya berada pada positif 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Bagaimana kalau kita menggunakan koin positif dan negatif? Nah, karena ada dia positifnya 9, kita buat positif 9, koinnya sebanyak 9 buah. Nah, karena di sini ada negatif 6, maka koin negatifnya juga 6. Nah, anak-anak Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan kalau ada koin positif dan koin negatif, jika digabung maka nilainya akan 0 atau netral. Maka nilai yang tidak masuk ke dalam tabel ini merupakan hasil akhir dari penyelesaian soal. Nah, kita ambil. Nah, sudah 3 koin positif, 3 koin negatif. Maka kita harus menghilangkan 3 koin positif, kita hilangkan. 3 koin negatif juga kita hilangkan. Kemudian kita masukkan lagi koin positifnya dan negatif sebanyak 3 lagi. Nah, berapa sisa yang tidak masuk ke dalam tabel? Ya, bagus, sisanya adalah positif 3. Maka
9 ditambah negatif 6 nilainya adalah 3. Yang paling anak-anak Bapak harus ingat adalah kalau dia ada dua tanda yang berdekatan, maka dua tanda yang berdekatan itu harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memudahkan kita menjawab soal. Baik itu menggunakan garis bilangan atau menggunakan koin positif dan negatif. Kemudian menggunakan tabel positif dan negatif. Nah, ini adalah cara terbaru. Di sini ada positif 9, kita masukkan di positif 9. Kemudian ada negatif 6. Nah, tadi Bapak sudah mengingatkan bahwasanya kalau anak-anak Bapak akan menggunakan tabel positif dan tabel negatif, maka kita akan mencoret nilai salah satu dari yang ini yang paling terkecil. Mana nilai yang terkecil? Ya, negatif 6. Kita coret negatif 6, kita coret pula 9. Negatif 6 kita coret, kita hilangkan 6 buah, ini kita hilangkan pula 6. Maka sisanya adalah 3. Sisa dari ini merupakan hasil dari operasi hitung yang akan kita cari. Maka nilainya adalah 3. Dari 3 contoh ini, pengerjaannya, maka nilai semuanya adalah sama. Jadi, perlu Bapak ingatkan kembali bahwasanya anak-anak Bapak boleh memilih salah satu untuk mengerjakan operasi hitung. Kita masuk kepada contoh soal ketiga. Di sini ada negatif 8 tambah 4. Nah, di sini tidak ada dua tanda yang berdekatan, tapi ada tanda kurung saja. Dan tidak ada dua tanda yang berdekatan. Maka kita langsung menggunakan garis bilangan. Nah, 0 ke 8. Nah, berarti dia mundur sebanyak 8 kali ke belakang ke posisi negatif 8. Yang anak Bapak semuanya sudah mundur. Tambah 4. Kalau tambah tadi apa? Maju atau mundur? Ya, bagus. Berarti dia maju sebanyak 4 kali ke depan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Melangkah dia ke depan. Maka posisi akhirnya adalah di negatif 4. Jadi negatif 8 tambah 4 adalah negatif 4. Nah, ini agak mudah ya anak-anak Bapak karena tidak ada dua tanda berdekatan. Bagaimana dengan menggunakan koin positif dan negatif? Sama dengan tadi, karena di sini ada negatif 8, maka negatif kita tulis terlebih dahulu. Koinnya kita buat negatif 8 sebanyak 8 buah. Positif 4 sebanyak 4 buah. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam tabel dan kita mencari pasangannya. 1, 2, nah udah hilang. 2 koin positif, 2 koin negatif. Sekarang masih ada 2 koin positif dan 2 koin negatif. Sini juga ada 4 koin positif. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, yang mana yang tinggal di luar nilainya adalah negatif dari 4. Maka negatif 8 tambah 4 adalah negatif 4. Jadi hasilnya adalah nilai yang terdapat di luar dari koin tersebut. Karena koin di sini ada negatif 4, maka nilainya adalah negatif 4. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Kemudian menggunakan tabel positif dan negatif. Negatif 8 kita masukkan nilainya 8. Posisi 4. Tadi masih ingat anak Bapak, nilai yang terkecil kita coret. Ini 4 kita buang. Kita buang pula 4 dari sini. Jadi berapa tinggal negatif lagi? 4. Karena nilainya ada di negatif, maka nilainya adalah negatif 4. Nah, ini sangat mudah menggunakan tabel positif dan negatif. Jadi anak-anak Bapak silakan tinggal memilih mana yang paling dimengerti dari langkah-langkah mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Timbul pertanyaan, Pak, mengapa ada beberapa langkah dalam mengerjakan operasi hitung? Dalam mengerjakan operasi hitung, kita dapat menggunakan berbagai langkah dan cara sehingga kita dapat mendapatkan dan memperoleh hasil dari soal yang kita cari. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Negatif 7 tambah negatif 3. Di sini ada dua tanda berdekatan, positif dan tanda negatif. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kita selesaikan dulu dua tanda berdekatan. Nah, negatif 7 positif dan negatif 3, maka negatif 7 dikurang 3. Nah, kita akan menggunakan garis bilangan. Karena dia ada di posisi negatif 7, maka dia mundur ke belakang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia berada di negatif 7. Kemudian dia negatif 3.
Kalau negatif berarti dia mundur lagi ke belakang. Nah, 1, 2, 3. Maka dia berada di posisi negatif 10. Bagus. Jadi, negatif 7 tambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Bagaimana kita menggunakan koin positif dan koin negatif? Karena di sini ada negatif 7 dan negatif 3, maka kita tulis saja lagi negatif 7 di sini sebelah kiri koinnya, negatif 3 sebelah kanan. Tinggal kita masukkan dalam tabel. Kita masukkan nilainya semuanya, hilang negatif sebanyak 3 dan 7. Maka tidak ada nih kan? Nah, maka kita jumlahkan koin yang ada di dalam. Kalau tidak ada hasil di luar, maka hasilnya yang di dalam saja. Maka nilainya adalah negatif 10. Kemudian kita menggunakan tabel positif dan tabel negatif. Karena nilainya negatif-negatif, maka kita tulis saja seperti ini, kita jumlahkan. Oleh karena itu hasilnya adalah negatif 10. Maka negatif 7 tambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Ini merupakan contoh soal yang terakhir. Nah, Bapak semuanya perhatikan, karena ada dua tanda berdekatan nih, negatif dan negatif. Tadi udah mengetahui bahwasanya negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Sesuatu yang jelek dikatakan jelek, maka dia akan positif. Kalau yang jelek dikatakan baik, maka dia akan negatif. Nah, ini adalah salah satu sifat dari operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia menjadi 4 ditambah 5. Nah, kita buatkan dalam bentuk garis bilangan ya, anak Bapak. Ini pasti anak Bapak sudah hampir paham dari 5 contoh soal yang Bapak berikan. Melangkah sebanyak 4 kali ke depan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia melangkah lagi ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi akhirnya adalah positif 9. Kalau kita menggunakan koin positif dan negatif, ini sangat mudah sekali. Karena yang ada positif-positif saja. Tinggal kita jumlahkan nilai dari koin tersebut. Maka nilainya adalah positif 9. Begitu juga dengan tabel positif dan negatif. Karena sudah kita dekatkan tanda tadi, maka nilainya dengan tabel positif saja lagi. Nah, ini merupakan cara yang paling mudah ya anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana dengan contoh soal cerita? Ini mulai kita bentuk soal cerita lagi. Tadi adalah salah satu bentuk soal tanpa soal cerita. Nah, anak-anak Bapak perhatikan. Di sebuah wahana permainan bola salju, suhunya mencapai negatif 4 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 6 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu tersebut? Bagaimana cara kita mengerjakannya? Dapat kita ketahui bahwasanya suhu dalam wahana negatif 4 dan di luar ruangan negatif 6. Jadi dapat kita tulis seperti ini. Selisih itu adalah pengurangan dalam operasi hitung matematika ya, jaraknya. Nah, karena ini ada negatif, kita jumlahkan nih. 6 tambah 4 sama dengan positif 10. Maka selisihnya adalah 10 derajat Celcius. Bagaimana kalau kita buat menggunakan garis bilangan? Nah, dia berada di negatif 4, sedangkan luar 10. Selisih itu bagaimana pengurangannya? Atau kalau dalam operasi hitung ini kita buat ini dalam garis bilangan jarak dari suhu yang pertama ke suhu yang kedua. Kita tinggal menghitung berapa jarak dari ini untuk mengetahui selisihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jarak atau selisihnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, anak Bapak semuanya, ini merupakan contoh dari soal selisih. Nah, kalau selisih ini dikurang ya anak Bapak. Kenapa jadi tambah dia Pak? Karena kita tahu tadi bahwa hanya dua tanda yang berdekatan, maka harus didekatkan. Negatif dengan negatif, yang jelek dikatakan jelek, maka dia nilainya akan positif dalam kehidupan pribadi kita. Maka hasilnya positif nih. Kalau jumlah nanti dalam soal matematika, maka dijumlahkan. Karena di sini dikurangkan ada negatif, maka dia positif. Kalau dia dijumlahkan nanti, kita jumlahkan kalau diminta oleh soal. Bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Diketahui dua bilangan bulat A dan B. Carilah 5 kemungkinan bilangan bulat tersebut jika jumlahnya 40. Nah, ini sangat mudah sekali. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama, kita buat tabel terlebih dahulu.
yang akan kita cari adalah nilainya 40. Sedangkan operasi hitungnya adalah jumlah. Maka kita akan mencari dua bilangan yang kita jumlahkan, hasilnya adalah 40. Ini sangat banyak sekali nih. Kita mulai dari angka 1. 1 ditambah berapa yang hasilnya dengan 40? Ya, bagus. 1 ditambah 39. Bagaimana dengan 2? 2 tambah berapa? Ya, 2 tambah 38. Pak, saya tidak mau menambahkan 3 lagi, Pak. 4, 5, 6, 7 sampai sekian-sekian. Saya mau nambah 10 saja. Boleh nih, kita contoh 10. 10 tambah berapa yang hasilnya 40? Nah, 10 tambah 30. Saya maunya 25, Pak. Ya, nanti 25 tambah berapa yang 40? Maka makin banyak cara yang kita tentukan, makin banyak kemungkinan yang dapat kita lakukan dalam pengerjaan soal sesuai dengan permintaan dalam soal cerita. Karena di sini minta hanya 5 saja, padahal ini banyak kan. Pak, saya mau bilangan negatif. Nah, ini bagus sekali ini kan. Ada diminta bilangan negatif. Karena di sini tidak dimintanya bilangan bulat saja. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Maka anak-anak Bapak dapat mengerjakannya dalam bentuk operasi hitung bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Maka bisa dicampur. Contohnya seperti ini. Negatif 1 tambah berapa yang 40? Nah, ini dapat kita buat negatif 1 tambah 41. Maka koin positifnya 41, koin negatifnya 1. Kita gabung koin positif 1, negatif 1. Maka tinggal lagi koin positif 40. Maka betul jawabannya. Kemudian negatif 5, Pak. Berapa tambah menjadi 40? Nah, bagus. Positif 4. Jadi anak-anak Bapak bisa membuat kemungkinan lebih dari 5 sesuai dengan contoh yang terdapat pada soal ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dengan demikian kita bisa menambahkan 2 buah angka. Kita dapat menambahkan 2 buah angka dengan berbagai bilangan sesuai dengan permintaan soal ya. Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita anak-anak Bapak semuanya. Selalu ingat protokol kesehatan selama masa pandemi COVID 2019, yaitu selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar ruangan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian makan makanan bergizi dan sehat, selalu rajin berdoa sehingga anak-anak Bapak diberikan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah jaga jarak dengan orang lain atau social distancing dan physical distancing. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Semoga pembelajaran ini dapat anak-anak Bapak ulang-ulangi di rumah dan bisa melanjutkannya nanti ke dalam operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.